langsung saja kita mulai dari grup A terlebih dahulu, satu perwakilannya untuk menuju ke sisi kanan panggung dan juga klik layar yang ada di sana. Grup A mendapatkan pernyataan nomor 1. Nomor 1, silakan untuk dapat mengambil satu buah bola yang ada dalam fishbowl kita untuk melihat argumentasi yang didapatkan apakah pro atau kontra. Baik, boleh dapat kembali grup A mendapatkan argumentasi kontra. Siap-siap grup A untuk dapat menjawab dengan argumentasi kontra terhadap pernyataan berikut. Kebijakan e-government dan akses layanan publik menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim A SMA Negeri 3 Gorontalo menyatakan kontra terhadap mosi kebijakan e-government dan akses layanan publik menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Karena Baik Dewan Juri yang terhormat, akses layanan publik menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Ini bisa terjadi penyalahgunaan akses seperti pinjol, pembagian video porno dan judi online. Dan juga akan berdampak pada partisipasi publik itu seperti adanya kesalahan informasi yang bisa terjadi karena mungkin itu layanan publik itu belum terjalan lebih baik. Selain itu Dewan Juri yang terhormat, begini, jikalau kita melihat kondisi Indonesia yang sekarang masih banyak beberapa daerah yang tidak terlalu terurus dengan baik. Nah, mengapa kita harus mengutamakan kebijakan e-government? Ya, kami tidak setuju untuk mengutamakan akses layanan publik karena bagi saya sendiri pemerintah itu seharusnya memprioritaskan dulu masalah-masalah yang terjadi di daerah Indonesia pada zaman sekarang ini. Soalnya masih banyak masalah-masalah di Indonesia yang lebih harus diurus daripada mengutamakan akses layanan publik maupun di media sosial atau secara langsung. dan juga jika diberikan akses layanan publik bisa saja seperti yang dikatakan oleh teman saya akan ada kesalahan gunaan seperti anak yang di bawah umur. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat kami menyatakan kontra terhadap mosi tersebut. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk SMN 3 Gorontalo. Luar biasa sekali jawabannya dan bagaimana penilaian Dewan Juri. Iya, membangun argumentasi kontra terhadap e-government dan akses layanan publik memang agak sulit. Tetapi adik-adik mungkin pernah melihat atau mengalami, kita semua pernah mengalami ketika COVID-19. Pembelajaran dilakukan secara online dan kita melihat di banyak daerah itu tidak bisa menangkap sinyal, jadi harus naik ke pohon, naik ke gunung. Apapun harus diakui, di era digital ini, e-government memang sangat diperlukan. Tetapi jaringan internet kita itu belum merata, sehingga akses masyarakat terhadap layanan pemerintah menjadi sulit. Itu sebenarnya yang kami harapkan jawaban dari Regu A. Bisa mengeksplor lebih jauh kenapa belum saatnya atau tidak semua diperlakukan sama. Mungkin ada daerah yang sudah saatnya menerapkan e-government dan akses layanan publik secara digital, tapi juga banyak daerah yang belum siap. Regu A 15. 15 poin untuk grup A. Ya,
Sekarang kita akan beralih ke grup B. Silakan satu perwakilannya untuk menuju ke sisi kanan panggung dan juga mengklik layar untuk menentukan nomor pernyataannya. Silakan. Ya, silakan. Apakah baik? Berikut nomor pernyataannya nomor 3. Dan langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun, apakah pro atau kontra. Langsung saja untuk dibuka bolanya dan langsung diperlihatkan ke arah Dewan Juri dan juga teman-teman lainnya. Grup B mendapatkan argumentasi pro. Sudah terlihat senyuman pro-nya? Dan siap-siap, host akan membacakan pernyataannya. Baik, dapat disimak berikut ini pernyataannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur perlindungan data pribadi warga negara Indonesia di era digital masih terkendala kesiapan infrastruktur sehingga belum dapat maksimal dilaksanakan. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Kami dari grup B SMK Negeri 1 Gorontalo menyatakan pro terhadap pernyataan tersebut dikarenakan berdasarkan mosi tersebut yang menyatakan apa yang terakhir? Dalam prakteknya kita perlu menyadari bahwa kita perlu menyadari bahwa terkadang lembaga-lembaga negara yang memegang akses ke seluruh data warga negara Indonesia itu masih saja kecolongan oleh para hacker-hacker yang masih bersifat independen. Jadi perlu kita sadari bahwa inilah kelemahan kita pada era yang sekarang ini. Masih ada saja celah untuk dibobol bagi para hacker-hacker. Dan juga pada pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Mosi tersebut sangat menyatakan bahwa data pribadi dari pengguna-pengguna yang ada di Indonesia itu tentu akan terancam sehingga tentu akan menyalahi pasal yang saya sebutkan barusan. Seharusnya pemerintah lebih memperketat atau memperkuat keamanan untuk kepada user-user atau pengguna-pengguna telekomunikasi yang berada di negara ini agar sesuai dengan pasal 28F yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang Jadi masih perlu kita mengelola bagi para lembaga tertinggi negara yang memegang akses ke data pribadi warga negara Indonesia perlu untuk melakukan koreksi dan juga evaluasi terhadap kinerjanya agar pasal-pasal yang rekan saya sudah sebutkan tadi bisa terjalan dan maksimal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Maka dari itu kami dari grup B menyatakan pro terhadap pernyataan tersebut. Terima kasih. SMK 1 Gorontalo. Luar biasa sekali jawabannya dan bagaimana penilaian dari Dewan Juri? Silakan. Terima kasih juga. Ya, Kak Cynthia mau kasih nilai berapa? Kalau saya 25, dapat bisikan-bisikan dari supporternya Pak. 25. 25 poin ya. Wow, Ismi tapi kalau dilihat ya setelah babak penyisihan fenomena todong-menodong mikrofon ini masih terus terjadi. Iya, akan dijelaskan oleh teman saya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Tahu nggak tahu harus tahu. Iya, temannya, saya bukan temannya. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan beralih ke grup C. Langsung saja satu perwakilan ya untuk menuju ke sisi kanan panggung dan juga klik layar yang ada di sana. Baik, SMKN 1 Limboto. Silakan untuk dapat mengklik layar satu kali. Iya. Oke, ini untuk menentukan nomor pernyataannya ya. Nomor pernyataannya akan kita lihat beberapa saat lagi. Iya. Sepertinya sudah terlihat. 2. Baik. Langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun. Apakah pro atau kontra? Baik, silakan dibuka. Argumentasi yang didapat adalah pro.
Siap-siap untuk grup C untuk menjawab dengan argumentasi pro-nya terhadap pernyataan berikut. Baik, salah satu implikasi pada era digital saat ini adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu C menyatakan pro dengan pernyataan yang dimana salah satu implikasi pada era digital saat ini adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online. Mengapa demikian? Karena sesuai yang diamanatkan oleh bab 10A yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28F yang dimana mengatur salah satu tentang hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, yang dimana kita bisa melihat bahwasannya masyarakat dan juga warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia bisa mendapatkan dan juga bisa mengakses hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi tersebut, sehingga masyarakat dan juga warga negara yang bertempat tinggal di negara kita ini bisa berpartisipasi dalam politik online dan juga demokrasi digital. Dan juga kemudian Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat perkotaan lebih cenderung terbiasa dengan teknologi digital. Karena teknologi digital lebih dahulu masuk kepada masyarakat daerah perkotaan, sehingganya masyarakat daerah perkotaan lebih mahir dalam mengakses informasi dalam bentuk digital. Dan juga kenapa munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online, karena disesuaikan dengan perkembangan zaman kita yang saat ini sudah menggunakan teknologi-teknologi seperti handphone dan komputer. Dan juga seharusnya partisipasi politik juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada di negara kita ini. Dan juga bisa dilihat dari teknologi yang sekarang, masyarakat terpencil bisa cepat mengaksesnya. Jadi kami di Tim Pro menegaskan sekali lagi bahwasanya kami setuju mengenai mosi. Maaf, waktu habis. Tepuk tangan untuk SMK 1 Limboto. Luar biasa jawabannya. Bagaimana Dewan Juri penilaiannya? Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini itu telah menghapus jarak dan waktu. Dan generasi yang sekarang memerlukan penyampaian pesan yang sangat cepat. Ada keperluan komunikasi yang sangat cepat dan terbuka. Nah, dengan adanya era sekarang ini tentu memberikan peluang untuk dikembangkannya demokrasi digital. Artinya penyampaian itu tidak selalu harus datang ke tempat. Kita bisa menyampaikan aspirasi, pendapat, apa saja, kapan saja dan di mana saja. Itu bagian penting yang sebenarnya perlu disampaikan, dan tadi juga sudah sangat baik sebenarnya oleh Regu C yang mengutip pasal 28F. Bisa diulangi bunyinya? Ya, Elino. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Iya, jadi saluran yang tersedia semuanya bisa dimanfaatkan. Dan pemanfaatan demokrasi digital juga bagi teman-teman kita, saudara kita yang difabel, itu juga sangat membantu. Ya, 20 Regu C. 20 poin untuk grup C. Di darahku